wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah. Tadi walaupun tidak begitu lama kita sudah bisa melakukan aksi bersih-bersih dalam rangka memperingati World Clean Up Day tahun 2023 dan alhamdulillah kita disambut dengan luar biasa dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban. Setelah itu sesuai dengan urutan rencana acara tadi kita akan melakukan ya semacam sarana diskusi tentang apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tentang bagaimana pengolahan dan pengelolaan sampah yang baik. Bapak Kepala Dinas Pariwisata yang kami hormati dan juga Bu Dinas Pariwisata juga dari Mas Nada Alfian. Ini akun FB-nya saya tahunya Nada Alfian, tapi namanya saya kurang tahu namanya. Jadi ini bertemu pertama kali, walaupun di FB itu sudah kayak saudara, karena kita sama-sama konsen di lingkungan. Kalau Mas Nada ini konsennya di pohon penanaman di fikusnya. Oh iya Mas Nada kan, oh iya apa? Kalau yang fikusnya Mas ini ya, ya ini fikus pusat di mana Mas? Oh memang juga ya, sangat luar biasa. Ini nanti mungkin bisa ditularkan, ditularkan di banyak sisi selatan, di sisi utara dan di barat. Ya nanti semuanya. Tapi kalau di Tuban kan sebenarnya malah di mangrove. Tadi sedikit saya sangat tertarik dengan wacana Bapak Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana menghadapkan rumah-rumah penduduk yang di tepi pantai untuk bisa menghadap ke pantai. Secara tidak langsung kalau nanti rumah-rumah itu menghadap ke pantai, pasti dia bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan pantai. Kalau rumah itu membelakangi pantai, secara otomatis dia itu menganggap belakang rumahku wis gurih, luruan untuk buang sampah. Sehingga mungkin harapannya dibuang sore, malam tersapu oleh air laut yang pasang dan di bawah. Nanti kembalinya kemana nggak tahu, jadi berpikirnya hanya untuk udele-udele kalau istilah orang Jawa. Jadi kalau memang kita sama-sama konsen untuk melestarikan alam, kita di Paguyuban Magetan sendiri ini sudah kita tanamkan bahwa makan permen pun kalau bisa itu kita taruh sapi. Kita belajar banyak dari orang-orang di luar negeri. Kenapa di luar negeri itu bersih banget? Karena kembali ke kesadarannya kita masing-masing, kesadaran warganya. Tapi kalau di Magetan kita contoh di kota kita sendiri, walaupun ini Pak Bupati dengan mengeluarkan peraturan Bupati nomor 1, instruksi Bupati nomor 1 tahun 2019 itu, di mana bunyi poin pertama, masing-masing desa minimal harus memiliki 3 bank sampah. Keduanya membuat pokja kebersihan, dan yang ketiga membuat TPS 3R. Ini pun dari jumlah desa yang 332 seharusnya kali 3 minimal tadi ya, itu mestinya harus hampir mencapai 1000 bank sampah mestinya. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum sampai 400. Berarti kan belum ada 50% yang melaksanakan instruksi tersebut. Bahkan pada saat ulang tahun kita yang ke-6, ulang tahun ini Bapak ini Pak Bupati kita hadirkan juga. Waktu duduk itu saya BCI, Bapak instruksi yang bagus kenapa tidak ditindaklanjuti, dan di sini legislatornya dengan itu nggak bisa menerapkan ke bawah, saya gitu kan. Dia beralasan, oh itu nanti akan saya buatkan rapot Mas gitu. Sampai dia berakhir kemarin, ini saat ini Magetan tidak ada bupatinya hari ini karena PLT-nya juga belum dilantik. Beliau terakhir tanggal 23 di Sabtu kemarin, walaupun jago untuk PLT-nya sudah ada tapi belum dilantik, berarti ini kosong. Ini rawan kalau zaman kerajaan diserbu kerajaan lain, nggak ada rajanya. Jadi, oh iya betul, iya betul. Magetan, kalau kembali ke sampah tadi, Magetan ini dikatakan bersih juga belum bersih, tapi kalau dibanding dengan kota-kota lain, saya menganggap bersih. Tapi sebagai kota saya sendiri, saya menganggapnya belum bersih karena ada beberapa titik yang masih ada sampah bertumpukan. Padahal julukannya Magetan itu The Beauty of Jawa, The Beauty of Jawa. Jadi kota cantik yang ada di Jawa. Tapi kenyataannya kadang saya tuh pelaku apa nih? Kadang di dunia wisata juga kami ini ikut mempromosikan karena di program BPM ada pesona wisata, mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Magetan, baik itu yang masih rintisan maupun yang sudah moncer kayak Sarangan itu. Kita ada apa namanya program BWM yang wisata namanya BWM
jelajah wisata dengan kita naik sepeda motor, Pak. Ini mengunjungi 3 atau 4 titik. Nanti di titik terakhir kita selalu di tempat yang ramai seperti Cemoro Sewu, di Jalur Blaken Gunung Lawu, juga di Sarangan dan Geni Langit tempat ikan besar. Itu sambil kita edukasi ke para pengunjung, kita tetap pungut sampah dan ya job seperti ini. Bisa berbagi dengan kami, khususnya yang di grup ini, kira-kira bagaimana kita bisa mengelola sampah yang di baik yang itu sifatnya organik maupun yang non-organik. Mungkin itu sih, kami banyak mendengarkan katanya di sini. Mungkin dari Mas Nanda bisa beri masukan pada kami dan mereview ketika panjangnya tadi bareng-bareng memberikan sampah, kira-kira itu seperti apa solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta relawan Tuban. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Chandra, yang mana hari ini kita membuat kegiatan bersih sampah. Dalam arti kita bahkan di sini saya juga melihat lah kok kita malah bikin sampah sendiri. Mudeng. Ini sampah kita. Ini sampah kita juga. Bagaimana cara mengelola sampah ini? Yang paling mudah mawon, kalau sudah ada botol ini kosong kan sampah. Kita juga diberi makanan salah satu bungkusnya. Tinggal aja masukkan sampah plastik dalam botol plastik yang kita beri nama EcoBrik. Fungsinya apa? Nun sewu, kalau sudah penuh isinya plastik dan Pak Chandra mempunyai bank sampah, bisa juga untuk dijual ke Pak Chandra. Nilai ekonomisnya begitu. Begitu saja? Tidak. Alhamdulillah kalau kita sudah punya EcoBrik, tinggal kita balik, kita rangkai menjadi satu, sebulatan inilah ya, benar. Bisa untuk tempat duduk. Ojo lali, Pak Chandra juga pengusaha dari Timur, bisa membuat jok, nanti bisa dijok. Nilainya juga nanti misalkan jenengan yang mengumpulkan bisa dikumpulkan Pak Chandra yang mengelola, biar Pak Chandra juga yang menjual properti nanti. Ember tumpuk nanti itu 2 cat 2 M hingga cat 25 kilo kita jual yang ditumpuk untuk menguraikan sampah organik menjadi pupuk organik cair. Sistemnya nanti menggunakan pengurai maggot. Nanti insya Allah saya sudah masuk di Facebooknya PWM. Nanti saya unggah di situ. Insya Allah akan saya berikan ilmu saya bisa. Kalau pupuk organik cair yang dimanfaatkan itu adalah lindungan. Pupuk organik cairnya sebenarnya bukan itu juga. Karena apa? Nanti kumpulan-kumpulan itu bisa praktek membuat alatnya, tempatnya itu nanti bisa dikembangkan. Karena apa? Nah, pupa itu telurnya. Nah, telur itu juga punya nilai ekonomis.
bisa dijual. Kalau nggak salah harganya satu konnya sekitar 80.000. Magotnya sekitar 8.000. Alhamdulillah kita mungkin mau mengusahakan untuk bisnis magot itu juga bisa. Mulai dari yang kecil itu bagaimana untuk yang membesarkan. Biasanya biar geraji papan digawe dingklek, alhamdulillah jadi sofa semua. Itu dari yang kecil dulu. Jangan kita mimpi yang besar dulu. Kita permudah dulu bagaimana kita membuat indahnya itu dengan cara yang kecil dulu. Alhamdulillah saya juga punya warung kopi. Dari situ tidak terbuang. Sisa nasi, sisa makanan, jajanan, apa itu namanya, daging yang organik ya, itu langsung masuk ke tempat ember tumpuk itu. Kita akan buat pupuk organik cair. Tapi kalau yang sudah berupa plastik ini, nanti kita kumpulkan. Ini efisien. Walaupun sampai taruh di tempat ruangan tamu, orang di sini karena bersih dan berwarna. Apalagi kalau sudah dikelola, diduduki, coba sampean buka, ternyata itu cuma ini aja. Nanti bisa yang mungkin pinter jahit, bekerja sama siapa itu? Buang sampah sembarangan, tebang pohon. Jadi moto-moto dari Grafikus juga ada. Tanam, rawat, jaga. Tidak asal menanam. Nanam kabeh wong iso. Proyek pemerintah yang ada di Kalimantan, Sumatera, Papua itu cuma tanam, mari ditanam tinggal rong dino modal. Tapi alhamdulillah bibikus sudah tumbuh ada sekitar 4 meter ya. 4 meter sudah tumbuh karena ada tanam, rawat, jaga, dan alhamdulillah 3 minggu yang lalu dibakar orang. Artinya iya mas, ngeresuk loh. Beberapa batang aja ini sudah jadi tujuan. Apalagi kalau di sini ini nantinya akan kita tanam. Tadi juga untuk pertemuan awal non sewu bukan cuma pupuk organik cair. Katanya tadi banyak daunan yang berjatuhan. Kita juga bikin untuk pupuk organik. Nanti pembelajaran itu bisa kita terapkan. Kita berjalan perlahan mawon, alon-alon asal melakukan. Yang penting ada niat kita itu lagu loh Bu. Tapi kita buktikan karena memang apa? Yang kita ucapkan adalah doa. Permohonan untuk bisa tercipta. Kalau saya non sewu ya perkenalkan dulu. Weh, kok dulu tuh yang wali aku. Nama saya sebenarnya saya ada di Facebook Nanda Alifian, nanti bisa berteman. Ya mudah-mudah saya nggak butuh like. Terus terang saya nggak butuh like. Saya butuh untuk bertanya. Karena apa? Malu bertanya, nggak usah tanya. Wong wis malu kok. Nah, dari situ kita nanti ada istilah komunikasi ya. Yang penting itu komunikasi itu, bukan like-nya Pak.
Saya tidak butuh penghargaan terus terang. Menurut saya mawon Kita paparan dari Mas Indra Alfian ini, namun saya harus dulu ingin sedikit memberi masukan ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata tadi tentang bagaimana caranya pengelolaan, bukan pengelolaan sampah yang karena jujur Bapak, karakter konturnya Magetan dan Magetan dan sebenarnya beda. Kalau di Magetan itu kebanyakan daerahnya gunung dan hanya aliran sungai. Aliran sungainya pun cepat, tidak seperti di Tuban sini, dan apalagi bermuara di laut. Mungkin kalau solusi dikasih jaring itu mungkin akan perang dengan nelayan, Pak. Karena untuk menepinya, mengganggu menepinya kapal laut. Tapi menurut hemat saya mencari sumber sampahnya itu dulu. Kalau informasi kemarin waktu saya dengan Mas sampah-sampah itu dari sungai. Nah, kita cari aja sungai yang menjadi sumber datangnya sampah yang ada di kanan kiri ini. Katanya ada musim barat laut, barat timur gitu ya. Jadi kita cari sungai-sungai itu. Kalau di Magetan gini, kita sistemnya membuat ini aliran sungai itu kita bikin batas A ini kita kasih kayak jaring di desa A, desa B. Ini nanti kita lihat gampang. Sampah itu ternyata sampahnya ada yang B, berarti wong wargane B ini. Kalau banyak sampahnya di jaring A berarti berarti yang selama ini apa namanya berarti warga dari daerah A dan ke atas. Seperti itu. Kalau ini kemungkinan benar dari sungai yang ada di Magetan dan di Tuban dan sekitarnya, ini solusinya kita tata dulu yang di aliran sungai yang sampahnya kemungkinan menuju ke sini. Warganya kita atur, kemudian kita jadi jangan sampah sampah di sungai dong. Karena ini susah. Magetan itu 60% jembatan. Kita mensurvei tidak keseluruhan, tapi dari yang kita survei 60%-nya jembatan itu surga buat membuang sampah. Ini surga. Dan akhirnya larinya kemana ya, ke sungai dan akhirnya ke laut. Itu mungkin seperti itu Bapak. Jadi perlu di daerah sungai-sungai yang menyumbang sampah ke laut ini yang ditangkap kalau di Tuban. Dan tadi untuk bakar sampah Bapak, di Magetan orang bakar sampah sekarang sudah malu. Bakar sampah sekarang sudah malu. Jadi kalau di luar negeri bahkan ada titik koordinator. Oh, ada orang bakar sampah, langsung ada surat panggilan, jadi surat apa denda itu. Datang ke titik koordinat orang yang bakar sampah itu tadi dengan satelit itu. Jadi ngoyong-ngoyone daun-daun ini membersihkan oksigen, menyediakan kita. Terus kita dengan asap itu kan jadi impas lagi. Ya, jadi kalau bisa sampah ini antara sekarang sampah itu emas hitam menurut orang. Sampah itu emas hitam. Jadi tidak ada sampah yang terbuang kecuali yang apa ini? Yang karbon yang terakhir ini apa istilahnya? Jadi mulai dari plastik sekarang kita MOU dengan Solo itu 1 bulan sekian ton. Jadi untuk yang tadi dikatakan Mas Ecobrik itu tempat kami sudah bikin Mas, yang botol kecil-kecil ini tempat duduknya, yang botol yang besar dengan ukuran sampah plastik kita sediakan, yang paling berat itu yang jadi juara. Jadi kita jadi semampunya, jadi yang paling berat itu juara. Jadi memang luar biasa. Kita bikin atasnya kita bentukkan pakai atau triplek, terus kita kasih Oscar jadi meja. Dari sini juga jadi kursi bagus. Untuk rumah makan bisa, untuk salon-salon itu juga bagus. Kalau sudah dikemas dengan apa itu Oscar yang warna-warna kan sekarang jeng gitu. Ya itu nilai jualnya juga luar biasa. Ini 50 itu bagus Ecobrik untuk mengurangi plastik Mas. Jadi plastik yang kita temukan sana tadi kita jemur kering, kita kacang, ada mesin kecacahnya juga sekarang. Kita seumur hidup juga bisa. Atau kita guntingi, kita bikin lomba seperti itu, tidak ada nilai jualnya. Itu terus mungkin masukan dari Mas Indra aja tahu dikit buat kita kalau yang hubungannya dengan
konservasi alam itu, karena kita konsennya masih di bawah untuk sampahnya. Jadi nanti kawan-kawan kita tukar ilmu, kami datang kembali di untuk tambahan yang lain. Kalau tidak mungkin Bapak kaji ini terlalu lama di sini. Ini sama dengan ada lomba Pak. Sama ada lomba juga ya. Ya. Wah, saya tahu di bulan seperti ini sibuk kirap hari, jadi sibuk. Jadi kita fokus dia, kalau betul kan dia masing-masing daerah juga sama. Kata kalau dirasa dulu kalau mana aja kan nambah sedikit. Kalau dirasa perlu, enggak. Saya nambahin sedikit, memang postur lingkungan Magetan sama Kediri hampir sama. Ya, hampir sama. Karena sampah-sampah itu biasanya sampah terbang ya. Sampah terbang itu sampah yang dimasukkan dalam tas resep memilih karo bapake goncengan gondel mari tas kresek. Lihat ini jembatan hujan. Itu sudah buat kasih jaring, tapi yang namanya pembuang sampah tidak kekurangan akal. Wong jenenge maling, tempat-tempat sampah, tempat-tempat sawah ya, yang kosong itu jadi tempat pembuangan. Makanya saya tahu di Magetan juga ada. Di sini yang ada di tempat sampai mana? Banyak. Ya kemungkinan besok di Lumbang juga ada teman kita yang peduli dengan sampah. Sampah itu apa? Yang sambil itu Mas Abian yang dari Bojonegoro motor itu namanya apa? Makan sedikit terus nanti kalau dikalikan itu badannya kepala. iya, Bukan yang iya yang di sana kalau musik. saya kemarin habis hidup kebunnya iya karena Magetan lebih bersih di Magetan. Iya, memang kalau dilihat dari Quran penilaiannya yang mau jadi Adipura itu yang memang khusus. Di Jawa saya datang kembali suatu saat, apalagi sama kalau mau ya Dinas Pariwisata bekerja sama dengan DLH dan sama relawan. Nanti insya Allah relawan dari Kediri saya siap mendatangkan. Tanpa pengumuman Magetan insya Allah juga datang. minta kita dapat ini ya cukup ya. Ini kegiatan dalam rangka mengambil voting update yang kita sarankan tentang bagaimana cara pengolahan. Terima kasih banyak atas sambutannya dan mohon maaf jika kami actionnya nggak begitu bisa maksimal karena terbentur waktu. Lain kali apabila masih diizinkan kita akan berkolaborasi dengan relawan yang ada di Tuban untuk action di tempat-tempat yang mungkin perlu kita bersihkan. Mewakili teman-teman mengaturkan terima kasih banyak atas sambutannya. Semoga kerjasama ini dinilai mulai langkah kita dari rumah menjadi amalan yang dijalankan dan mendapatkan balasannya sebesar ini. Untuk menyambung silaturahmi ini ada pengabunya saya juga mohon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Tadi yang salam lestari. Tidak seperti biasanya teman-teman, setiap habis action BWM selalu gerakan nol sampah. Kita ada program namanya gerakan nol sampah. Jadi setelah